Tepat pada 24 Maret 2026, Parlemen Italia melalui Komisi Pertahanannya memberikan lampu hijau bagi pemindahan kepemilikan kapal induk XITS Garibaldi ke Indonesia. Keputusan ini diambil sebagai bagian dari kerjasama strategis yang lebih luas antara Roma dan Jakarta di kawasan Indo-Pasifik. Bagi Indonesia, hadirnya Garibaldi bukan sekedar menambah jumlah kapal di dermaga, melainkan lompatan teknologi untuk memiliki platform komando dan kendali udara di tengah samudra. Meskipun unit kapal diberikan secara cuma-cuma atau hibah dalam bentuk memastikan kapal ini siap tempur dan sesuai dengan standar kebutuhan TNI AL. Nanti setelah ada di Indonesia, kapal ini kurang dari 1 tahun rusak, Pak. Nah, ini yang harus diperhatikan bagi TNI AL atau teknisi-teknisi yang ada di Indonesia. Berdasarkan berbagai laporan industri pertahanan, anggaran yang disiapkan Indonesia untuk proyek ini diperkirakan mencapai 400 juta US dollar atau sekitar 7,2 triliun rupiah. Anggaran besar tersebut dialokasikan untuk beberapa pos penting seperti retrofit dan modernisasi lantaran Garibaldi telah berusia 40 tahun, memerlukan pembaharuan pada sistem manajemen platform terintegrasi. Kocek lain yang harus dikeluarkan adalah untuk pelatihan awak. Mengoperasikan kapal induk membutuhkan keahlian khusus yang belum dimiliki secara luas oleh personel TNI AL. Pelatihan ini mencakup operasional dek terbang, manajemen hanggar, hingga navigasi kapal induk. Dan yang pasti biaya pelayaran ke Indonesia menggerakkan kapal seberat 14.000 ton dari Italia menuju perairan Nusantara membutuhkan biaya logistik dan bahan bakar yang sangat signifikan, serta pengawalan selama perjalanan lintas samudra. Satu hal yang menjadi perhatian para pengamat adalah biaya operasional tahunan saat masih dioperasikan oleh Angkatan Laut Italia. Biaya perawatan minimal untuk menjaga kapal ini dalam status cadangan saja mencapai sekitar ratusan juta rupiah per tahun hanya untuk energi dan keamanan dasar. Namun ketika status operasional penuh tanpa menghitung biaya unit udara seperti jet Harrier atau helikopter, biaya operasional melonjak drastis. Sebagai perbandingan pada penugasan dato, keunggulan utamanya terletak pada fleksibilitas. Meski Indonesia kemungkinan besar tidak akan mengoperasikan jet tempur dari deknya dalam waktu dekat, Garibaldi sangat ideal berfungsi sebagai pusat komando dan kendali C2, menjadi markas bergerak untuk koordinasi operasi gabungan. Selain itu, Garibaldi dicanangkan sebagai kapal induk helikopter dan drone, yaitu mendukung operasi anti kapal selam dan pengintaian menggunakan UAF. Kapasitas logistik dan fasilitas medisnya sangat mumpuni untuk membantu bencana alam di pelosok Nusantara. TNI AL menargetkan kapal ini bisa tiba di Indonesia sebelum 5 Oktober 2026, bertepatan dengan peringatan HOT ke-81 TNI. Kehadirannya akan menjadikan Indonesia sebagai salah satu dari sedikit negara di Asia yang bisa bersaing dengan Cina, India, dan Thailand yang mengoperasikan kapal dengan dek terbang penuh. Nah, semoga saja kapal ini bisa cepat ada di Indonesia ya, karena memang di tanggal 17 Agustus kita akan merayakan
hari kemerdekaan RI. Dan di sana pada saat itu kita bisa mengoperasikan atau kita menunjukkan kepada rakyat Indonesia, wow, ini loh kapal induk terbaru kita yang akan mewarnai samudra Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Silahkan jangan lupa berdiskusi atau bertukar pikiran di kolom-kolom komentar.